Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan lihat sebuah video yang mana di sini Kiai Nur Ihya ngebongkar semua ya, nasab habaib, terutama nasab Habib Rizik ya. Beliau mempunyai bukunya. Ini silahkan disimak. Nanti di akhir video ada ulama kampung ya, yang mana Masya Allah beliau berkomentar tentang Habib. Mohon disimak sampai akhir. Oke bapak-bapak ibu-ibu, tanpa banyak bicara kita ke marga Syihab yang ada di Indonesia itu beda-beda jalurnya. Kalau Habib Muhammad Rizik Syihab itu berasal dari ayahnya Husain Syihab dari Palembang. Kalau keluarga Syihab, Prof. Quraisy Syihab, Alwi Syihab, Najwa Syihab itu dari Syihab Makassar, Sulawesi Selatan. Beda. Nggak usah tahu ya, saya punya bukunya semua. Oleh sebab itu nanti akan kami tampilkan kitab Khidmatul Ashirah. Kitab Khidmatul Ashirah ini yang merangkum nama-nama klan dari Ba'alawi semuanya. Ulama kiai-kiai kita harus punya. Kalau nggak punya minta ke saya kasih PDF-nya. Khidmatul Ashirah. Ini penjelasan ringkasan dari Syamsuddahirah. Ini pegangan utama dari Rabithah Alawiyah. Harus punya. Jadi dari Palembang. Jadi mohon maaf nih, ini nanti kita bukan menelanjangi, tapi mempelajari, mengetahui tentang kesucian dzurriyyah Nabi supaya tidak dikotori oleh orang-orang genah ini. Ini yang kami jadikan sebagai minat, moto dan semboyan kami untuk menyampaikan ini. Bukan ngurusi nasab orang lain, bukan. Untuk apa ngurusi nasab orang lain, urusan nasab, enggak. Yang menjadi ya kewajiban atau fardu kifayah bagi kami ini adalah meluruskan. Karena apa? Berhubungan dengan nabi saya, nabi kami gitu loh. Kalau berhubungan dengan selain nabi kami yang suci, yang mulia ini, ya saya nggak ngurusin untuk apa ngurusin nasab orang lain. Karena berhubungan dengan nabi kami, nabi seluruh umat Islam di dunia. Bahkan tidak hanya nabinya umat Islam, nabinya seluruh umat manusia yang beriman dan bertakwa dari segala penjuru macam agama, suku, ras, dan bangsa. Jadi wajib fardu kifayah, harus saya luruskan. Mohon maaf. Dan jangan sampai nanti kami dinilai rasis, enggak. Mengatakan saudaranya saya itu ada yang berasal dari suku Madura. Maksudnya itu rasis kan? Ya enggak. Saya asli Jawa, istri saya Madura, keponakan saya Bayak, kan sama. Misalkan, ini Kang Mas KRT Fatih Wilayadiningrat itu suku Jawa Mataraman. Ya, misalkan saya mengatakan seperti itu, masuk rasis kan? Ya enggak. Identitas orang per orang disampaikan dengan sesuai datanya, itu enggak apa-apa. Ya misalkan saya mengatakan Prof. Quraisy Syihab itu dari marga Ba'alawi, Hadrami. Dulunya adalah leluhurnya itu berasal dari Makassar, hijrahan dari ya Palembang, ya Sulawesi, dari Aceh, ya Malaka, ya dari Hadramaut sana. Kan masa ini termasuk bagian daripada rasis kan? Ya tidak. Meluruskan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil, bukan dolim. Kalau zalim itu wadu syai'in ila ghairi mahalli, selain pada tempatnya. Ini pada tempatnya. Jadi marga Syihab bukan sahab. Bukan pakai SH. SH itu huruf Arabnya shod. Tapi kalau SY itu huruf Arabnya shin. Shin bukan shod. Jadi Syihab. Ahmad Syihabuddin atau Ahmad Syahabuddin. Tolong nanti diingat-ingat terus nih. Sambil belajar nulis bahasa Indonesia. Habib Muhammad Rizik Syihab. Najwa Syihab itu anaknya Habib Muhammad Rizik Syihab. Bukan Najwa Syihab, anaknya Prof. Quraisy Syihab. Ada lagi, beda-beda. Jadi wajahnya juga beda-beda karena asal-usul leluhurnya juga beda, cuma satu klan yang sama. Yang Prof. Quraisy Syihab berasal dari Syihab Makassar, kalau Habib Rizik Syihab berasal dari Syihab Palembang. Nah, ini harus dipahami oleh semuanya. Dan telah kami sampaikan dalam tema beberapa jam yang lalu, apakah kami akan membongkar hasil tes DNA-nya Najwa Syihab? Bukan itu. Ada hasil tes DNA dari Ahmad
Syihab dari Indonesia, dari DNA yang lengkap ya, ratusan ribu tahun cara melacaknya, hasilnya jelas, hasilnya sudah sesuai ya, sesuai dengan perkiraan. Nah, yakni mereka adalah bukan berasal dari Arab, bukan berasal dari Bani Hashim, Bani Muthalib, ya, tapi berasal dari ras yang lain. Sayangnya nggak bisa ditampilkan ya di deskripsi karena tidak berupa video ya, nggak bisa, ada tulisan. Sudah saya baca ya, sudah saya baca semuanya bahwa ada namanya Ahmad Syihab atau Syihab from Indonesia. Oke, saya bukakan guys sebentar ya, biar mantap. I did bukan I did ya, harus benar-benar mantap, harus yakin, saya yakinnya. Dikira nanti saya bohong kepada panjenengan semua. Ini pernah di setting tidak bisa diakses oleh orang lain, oleh beliau dari Rabitatul Alawiyah ya, dan saya bisa membukanya. Ini dari Ahmad Syihab atau Syihab, keluarga Syekh Syihab from Indonesia, hasil tes DNA-nya GM201, tidak J1, tidak J2 atau O atau R atau S atau apa enggak. Jadi jelas. Jadi ini yang paling ya taat dengan Habib Muhammad Rizik Syihab dari keluarga marga Syihab. Karena apa? Sesuai dengan arahan dari beliau Kang Mas Muhammad Rizik Syihab yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi ya harus dan wajib tes DNA. Dan Pak Mas Ahmad Syihab atau Syihab ini benar-benar melaksanakannya. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, ada DNA-nya kemana. Jadi gitu Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Jadi jangan marah-marah, jangan nantang-nantang dengan menepuk dada, menantang orang semua ditantang. Masalah apa? Kalau masalah KM 50 santri 6 panjenengan saya nggak ikut ya. Sudah saya terangkan pada waktu pertemuan kami yang lalu bahwa kami menyalahkan semuanya. Pembunuh santri 6 panjenengan salah dan akan menerima karmanya. Begitu juga panjenengan akan turut serta menerima karmanya jika tidak taubat sejak sekarang. Karena nanti panjenengan akan mengulang kembali korban yang lain dengan lisan yang tidak dikontrol, ya, mengkompori orang-orang. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Saudara, asah aja golok yang tajam. Kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka. Seperti apa yang dilakukan oleh Habib Ahmad Al-Aidid bin Habib Abdullah Al-Aidid, Bangka Belitung, dari Habib Ismail ya Al-Aidid juga. Sekarang kita akan membuktikannya. Para pemirsa dan pendengar sekalian bisa membuka nanti di Google searching untuk mencari silsilah nasab Habib Muhammad Rizik Syihab. Ini sudah beredar di mana-mana. Jangan salahkan saya. Mari kita koreksi bersama. Kita koreksi, beliau Habib Muhammad Rizik Syihab ini adalah dzurriyyah Nabi yang ke-38. Ini tidak masuk akal. 1430 tahun sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang kok baru 38 generasi, itu tidak masuk akal. Oke lah kalau memang dimasukkan akal ya, tapi tetap dipaksakan, terpaksa. Tapi jika masuk dalam ranah ilmiah, ini tidak bisa dikategorikan sebagai kajian ilmiah, tapi hanya berdasarkan prasangka atau zon saja. Ketika Sayyidah Fatimah Zahra itu diperistri oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wafat tahun 40 Hijriah, umur 62 tahun. Melahirkan anak yang bernama Husain. Husain ini lahir pada 4 Hijriah tahunnya, wafatnya tahun 64 Hijriah, umurnya cuma 64 tahun.
Ali Zainal Abidin, terus sampai Muhammad Al-Baqir, ini generasi yang keempat, kalau dari Rasulullah generasi yang kelima. Itu masih normal. Dalam satu abad, ada 5 generasi. Anak, cucu, terus buyut, canggah, wareng. Itu wajar. Kenapa, Syahrul? Bagaimana menyikapi rumor yang sekarang lagi viral dibahas dunia maya soal nasab? Aduh, ini bener bahas nih. Nasab nikah, nasab Rasulullah, Ahlul Bait. Nikah dari ketika terjadi perselisihan di Irak waktu itu, terbunuhnya Sayyidina Ali sampai perebutan tahta khalifah oleh Muawiyah serang Yazid bin Muawiyah, sampai dibunuhlah Ali Zainal Abidin, sampai dibunuhlah Sayyidina Husain kun karesitung yang setak wafat serah Ali Zainal Abidin. Beliau tepak bayi, tepak sokan. Betul kan nikah diselamatkan oleh salah satu bibi beliau. Nah, jadi ini kan di keturunan Sahib Mirbat, terus sampai beda salah satu yang mana Ahmad bin Isa nikah karena berjati kecamuk dari neng Irak, dia pindah ke Yaman, tepatnya neng Hutsaitsah, makin Astana makomnya di Hadramut Semak Bitarib. Lah dari kadin toh di anak boleh, salah satunya Ubaidillah, keturunan nikah Ki Sayyidina Husain bin Ubaidillah Alawi, makan disebut Ba'alawi. Apa? Karena dari Alawi nikah keturunan Sayyidina Muhajir. Lah semakin yang menjadi persoalan nikah tentang Sayyid Ubaidillah. Dan dulu saya ngucap mungkin dia ya karo hari tadi carpak terputus ya. Ngucap sombong jeneng Astan Bede kula sekut ziarah ki kudu nang Yaman bila kini ke akhir zaman akhir zaman fitnah akhir zaman porot kipian partaje ngire kican tribun kurugulen apa ketika ditanya seperti itu bean partaje kok cek Habib ya monggo tak partaje ya tak apa jadi tak dosa jadi engkau le tak terus celok Habib dan dia pun beliau engkau le tak terus celok Habib jangan ngari ya keberadaan nah makin nikah ada yang memframing istilahnya ingin mengadu domba malah apa isu-isu besar di sini malah elang malah sibuk urusan nasab pian partai ngireng tak partai kita anak penanggung TV tolan ya kan tolan nak nanggung TV macam-macam je seni kebui pun you sekarang nyaman seni kebui pun kan kiasan sepuh ginggung cinta ke habaib partai ke habaib ya kan Ki Hasim Mino cinta ke habaib beliau nikah luar biasa yuk ini kan nasihat buat kita semuanya makan jangan lagun suban kalau lebih baik salah apa? Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci kita. Apa Noro? Dibian bertanyakin sini kapun. Apa dalil ben? Cinta ke habaib, partai ke habaib. Ki Hasan Sepuh Ginggung, Ki Mino, Ki Hamid Pasuruan, Ki Khalil Bengkalan, Ki Hasim As'ari, Arotang Jadid. Aro partai ke habaib. Titik. Betulin apa tuh saya tanyaan dalil mun carok maju gila nikah mari bu kan nikah mari gini kan sebuah nasihat bagi kita untuk mencintai Ahlul Bait lebih dalam lagi kisah dari Ahlul Bait kisah wat magawan ada iyalah gila tanya wan ngabil kayaknya gue cuma nanti ini awalan habib awan magawan gila mana dek temu kayak Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, itu dia Bapak Ibu yang mana tadi sudah sangat jelas ya pendapat dari Kiai Haji Nur Ihya yang mana tentang nasab, terutama nasab Habib Rizik ya. Ternyata sudah ada yang tes DNA dari Marga Shihab dan hasilnya katanya G. Itu
itu nggak tahu benar atau enggak, coba nanti bapak-bapak ibu-ibu silakan berkomentar ya. Tadi juga ada Kiai Kampung ya, Masya Allah, berpendapat tentang para habaib yang berada di Indonesia, yang menurut beliau katanya jangan terprovokasi, semua itu hanya kebanyakan fitnah ya. Intinya tetap kepada keyakinan masing-masing ya. Intinya jikalau ada yang habib yang baik, ilmunya sangat luas ya, kita harus hormat, cintai beliau. Begitupun kalau ada habib yang misalnya kurang berakhlak, kita nasihatin ya, kita nasihatin baik-baik sama kasih wejangan gitu ya. Kita jangan membenci sesama manusia. Oke, terima kasih bapak ibu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.